that booty, no te pares de mover. Shake it up and down, nice and round, baby girl. Muéveme ese cuco como tú sabes hacer. Keep on going, baby, que tú tienes el poder. Shake that booty, no te pares de mover. Shake it up and down, nice and round, baby girl. Yo bestie, welcome to dunia.com. Kita gak janjiin solusi, tapi kita janjiin obrolan yang real. Siap? Let's get into it. Dunia.com. Bayangkan ini, di tengah dominasi teknologi Amerika, China, dan Korea, sebuah negara di Asia Tenggara sedang merintis jalan menuju kejutan besar. Negara itu adalah Indonesia, bukan lagi sekadar pasar. Indonesia mulai membangun otaknya sendiri dari chip, AI, hingga satelit. Tapi, apakah semua ini cuma angan-angan? Atau benar-benar ada kebangkitan? Dan, siapa yang diam-diam membiayai semua ini? Selamat datang di dunia.com. Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena setiap minggu kami bongkar sisi tersembunyi dari dunia teknologi, geopolitik, dan konspirasi yang jarang Anda temukan di TV. Mari kita mulai. Indonesia bukan sekadar konsumen lagi. Selama bertahun-tahun, Indonesia hanya menjadi target pasar teknologi tempat raksasa dunia menjual produknya. Tapi kini, arah mulai berbalik. Startup seperti Habibie Garden, Weir Group, hingga Databot membuka mata dunia bahwa Indonesia punya potensi. Pemerintah pun mulai ikut bermain serius. Tahun 2023, Indonesia merilis peta jalan digital nasional. Targetnya menjadi pusat teknologi AI dan semikonduktor ASEAN sebelum 2045. Fakta mengejutkan, Indonesia sudah punya chip sendiri, banyak yang belum tahu, tapi Indonesia pernah merintis teknologi chip melalui LIPI dan BPPT kini. Proyek seperti STP Bandung Technopark dan BPPT Research Center mulai merancang desain embedded system, bahkan mulai merintis fabless semiconductor. Memang belum sehebat Taiwan atau Korea, tapi inilah awalnya, seperti Cina di tahun 90-an. Militer dan teknologi aliansi rahasia. Di balik layar, militer Indonesia diam-diam mengembangkan teknologi drone, sistem komunikasi terenkripsi, hingga AI militer. Proyek-proyek ini tidak selalu dipublikasikan ke media, namun kerjasama dengan perusahaan lokal dan kampus besar seperti ITB dan IT sedang gencar dilakukan. Pertanyaannya, apakah ini akan jadi pondasi industri pertahanan digital Indonesia? Misteri dana asing dan startup lokal. Tahukah kamu, beberapa startup AI dan blockchain Indonesia justru dibantu oleh investor misterius dari Singapura, Jepang, bahkan Amerika. Kenapa? Karena mereka sadar Indonesia adalah pasar masa depan dan juga potensi talenta murah dengan hasil besar. Tapi ini bisa jadi pedang bermata dua. Apakah ini bentuk dukungan atau bentuk penjajahan digital baru? AI, blockchain, dan satelit lokal. Nyata atau ilusi? Proyek AI Indonesia makin berkembang. Bahkan BRIN kini mengembangkan NLP Natural Language Processing untuk bahasa daerah. Di sisi lain, startup seperti Indoster dan Lapan mulai meluncurkan satelit kecil dari Bontang dan Biak. Di dunia blockchain, Indonesia sudah melahirkan proyek DeFi seperti Vaxanium. Tapi tantangannya, regulasi dan mental instan masyarakat. Tantangan berat, korupsi, sumber daya manusia, dan pola pikir lama. Tapi mari kita jujur, masalah terbesar Indonesia bukan teknologi, tapi mentalitas lama, korupsi, birokrasi rumit, dan pola pikir asal cepat cuan membuat ekosistem teknologi Indonesia rapuh. Banyak inovator akhirnya memilih hengkang ke luar negeri. Brain drain masih jadi luka menganga. Jadi, bisakah Indonesia bangkit jika masih begini? Kita next aja lah. Oke, berikutnya. Harapan baru, generasi Z dan revolusi sunyi. Tapi harapan belum mati. Di kota-kota kecil, muncul komunitas hacker, coder, kreator AI, bahkan pembuat game. Mereka tak menunggu izin pemerintah. Mereka membangun di dunia digital. Inilah revolusi sunyi, yang bisa saja mengubah segalanya dalam 10 tahun ke depan. Dan, jika kamu salah satu dari mereka,
Maka video ini untukmu. Indonesia belum menang, tapi juga belum kalah. Pertarungan ini masih panjang dan semuanya dimulai dari sini. Dari pengetahuan, dari kesadaran, dan dari siapa yang memilih untuk tidak hanya menjadi penonton. Kalau kamu percaya bahwa teknologi Indonesia bisa bangkit, tekan tombol like dan share video ini. Dan kalau kamu ingin terus melihat sisi lain dari dunia yang jarang dibahas media mainstream, klik subscribe sekarang juga. Karena di dunia.com, kita tidak hanya melihat dunia, kita membongkarnya. Life's not always about answers, kadang lo cuma butuh dengerin. Gue cabut dulu ya. Think about it, take your time, grow at your pace, and jangan lupa ngopi. Bye-bye bestie!